Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Niken. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Keberadaan saya di sini, saya bisa dari orang tua, maksudnya memilih hidup mandiri, tinggal di Jakarta. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya. Di sana saya mengenal cinta yang salah, sehingga saya dirugikan, kesucian saya diambil dari pacar saya. Di situ saya sangat hancur, sehingga saya memilih untuk mentatokan badan saya, dan pelarian saya pergi dari rumah dan membuat orang tua saya sangat marah, Ustadz. Dan di situ selanjutnya saya memilih untuk hidup mandiri sebagai seorang DJ. Dan saya merantau selama saya meng-DJ, saya bertemu lagi dengan cinta yang salah. 3 tahun saya menjalankan hubungan itu, udah mau serius, cuman ini Ustadz terkendala dari keluarganya. Dan selanjutnya saya merantau menjadi DJ. Di situ saya sempat jenuh, Ustadz. Saya ingin keluar dari lingkungan itu, tapi muter-muternya di sana saja. Sekarang hubungan dengan orang tua seperti apa? Kepada orang tua baik-baik aja, Ustadz, cuman kurang komunikasi saja. Tapi pernah coba untuk cerita enggak Mbak sama orang tua atau sama keluarga? Atau memang dari Mbaknya sudah ada barrier, sudah narik diri untuk gak mau cerita gitu? Gak mau cerita. Karena apa? Saya gak mau ada masalah di rumah gitu. Sedangkan saya harus menceritakan dengan orang yang udah mengecewakan, apa yang merenggut kesucian saya. Ingin minta maaf gak sama orang tua? Ingin. Kalau ada kesempatan, ayah ibu menyaksikan apa yang ingin disampaikan kepada ayah dan ibu. Sebagai anak cuma bisa minta maaf. Dan insya Allah menjadi pribadi yang baik, yang bisa diterima di keluarga. Mendapatkan jodoh yang baik, yang bisa mengarahkan yang lebih baik, tanpa harus mengemis cinta, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kita menerima orang tua yang tidak bisa menjadi sahabat kita untuk curhat, Ustaz. Karena saya di rumah bukan tidak terlalu akrab, tapi kurang komunikasi dengan orang tua, dengan saudara-saudara, sehingga saya keluar dari rumah mencari kasih sayang di luar. Dan yang kedua, saya ingin keluar dari lingkungan itu, tapi muter-muternya di sana saja, Ustadz. Sehingga saya masih buka tutup jilbab. Begitu saja, Ustadz, pertanyaannya. Terima kasih, Ustadz, sebelumnya. Tidak mudah kondisi beliau karena hubungan beliau dengan orang tua sejak kecil mungkin tidak dekat. Kurang bonding, kurang ada engage yang kemudian menyebabkan beliau memilih jalan yang jalan itu pada akhirnya mengantarkan kepada sesuatu yang tidak baik. Maka ada beberapa poin yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, pesan untuk kami semua, setiap orang tua harus punya hubungan yang baik dengan anak. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun urusan kita, ingat bahwa anak itu butuh orang tua. Betul? Saya sebagai seorang ayah, para ayah di luar sana, kita bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh uang baru minta sama ayah. Bukan. Tapi lebih dari itu, ayah adalah teladan. Ayah adalah portofolio terbaik yang harus hadir di keluarga untuk membawa dan mengarahkan keluarga kepada kebaikan. Maka sesibuk apapun
pastikan kita punya waktu sehingga hubungan kita terjaga dengan anak-anak kita. Ibu juga sama, ibu harus jadi tempat berteduh yang paling nyaman, tempat bersandar yang paling nyaman buat anaknya. Jangan sampai ketika anak punya masalah, dia mencari keluar rumah. Karena di rumah orang-orangnya tak bisa dijadikan tempat terbaik untuk dia bersandar. Bandikan terima kasih sudah ngasih pelajaran untuk kami orang tua agar bisa lebih dekat dengan anak. Yang kedua, Baniken untuk semua yang sudah terjadi, tentu itu adalah kesalahan yang sangat besar. Bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita bertaubat, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang pernah berbuat dosa karena kebodohan dalam dirinya, kemudian dia bertaubat dan dia memperbaiki diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk semua dosa, siapapun yang pernah berdosa, jangan pernah tenggelam dengan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim." Dialah Allah, pemilik langit dan bumi. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah juga mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 129. Kemudian yang terakhir, Baniken belajar pelan-pelan untuk pergi dari lingkungan yang tidak baik. Orang baik itu hanya akan ditemukan di tempat yang baik. Iya apa iya? Orang baik itu hanya akan didapatkan di lingkungan yang baik. Maka sekarang Baniken pelan-pelan coba deh. Mulai jaga jarak, tinggalkan dunia malam. Karena mohon maaf semakin tenggelam dalam dunia malam, semakin kelam keadaan yang akan kita dapatkan. Ustadz, tapi kan finansial kita memang butuhnya di situ. Ustadz, memang saya rasanya dapat rezekinya di situ. Tenang, rezeki Allah itu luas dan banyak. Jangan khawatir. Selama kita hidup, selama itu Allah masih berikan pintu rezeki untuk kita. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya Allah akan menghadirkan kebaikan untukmu siapapun. Selama engkau hidup dan belum dimatikan di dunia ini, maka selama itulah catatan rezeki Allah siapkan untuk kita. Maka bismillah, pelan-pelan kita tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Karena sesuatu yang tidak baik tidak akan pernah mengantarkan kebaikan. Tapi sesuatu yang baik akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya. Saya dari Ciampea. Izinkan saya bercerita, Ustadz. Jadi saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang laki-laki selama kurang 1 tahun lebih. Tapi setelah kami mau ke jenjang yang lebih serius, orang tua dari pihak laki-laki tidak merestui. Karena dari segi ekonomi keluarga saya kurang mampu. Mungkin gak setara gitu Ustaz dengan keluarga dia gitu kan. Saya di situ kayak ngerasa putus asa gitu Ustaz. Kenapa setiap mau ke jenjang yang lebih serius cobaannya kayak berat banget gitu kan. Maksud tuh kayak ya Allah kenapa ngujinya harus kayak gini gitu kan. Saya juga pengen ngerasain namanya bahagia gitu kan. Terus di situ saya bekerja di pabrik gitu kan. Namanya pabrik itu bener-bener nguras tenaga, nguras mental gitu. Saya di situ kerja enggak ngambil libur sama sekali gitu. Saya pengen ngebuktiin bahwa saya juga mampu gitu kan memperbaiki ekonomi saya, dan alhamdulillah saya merenovasi rumah menjadi lebih baik lagi, ekonomi saya perbaiki gitu kan. Tapi tetap saya kayak ngerasa kecewa gitu sama Allah. Jadi pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya apa benar cara saya itu salah, dan bagaimana caranya saya menghilangkan rasa trauma yang saya alami gitu biar saya bisa nerima laki-laki yang ingin hadir di hidup saya gitu Ustadz. Yang nyakitin kita manusia, kenapa yang dijauhin Allah?
Maka mohon maaf untuk semua luka hati yang pernah kita rasakan, pelan-pelan sembuh. Caranya dengan sembah kepada Allah. Jangan hancur lebur karena manusia, pilih dan pulih bersama Allah, sembah dan sembuh di jalan Allah. Teteh, kalau dia memang tidak ditakdirkan sebagai jodoh kita, Teteh jangan ngerasa bahwa laki-laki cuman dia. Terlalu berharga hatimu sayang untuk hanya diisi sama dia. Coba lapangin hati. Ya sudah, mungkin dia bukan jodoh kita. Teteh masih muda. Teteh masih punya kesempatan bertemu dengan yang lain. Jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu lantas menyimpulkan semua orang menyakitimu. Enggak gitu caranya. Terus gimana Yuk bismillah. Untuk yang sudah terjadi kemarin jadi pelajaran. Teteh pantaskan diri biar nanti lebih dihormati. Teteh naikin kapasitas diri biar nanti bisa setara dengan apa yang kita inginkan. Kesempatan terbaik saat kita direndahkan oleh manusia. Karena sesungguhnya kita sedang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita tidak harus sakit hati dengan orang yang merendahkan kita. Justru kita buktikan bahwa selama ini dia salah menilai kita. Doakan semoga Teteh ketemu dengan jodoh yang terbaik. Jodoh yang lebih baik. Setelah pulang dari sini sampaikan kepada mantan Teteh, "Der mantan, maafkan aku yang dulu." Perkenalkan, nama saya Azizah, asli dari Jakarta, Ustadz. Jadi saya berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua saya berpisah sejak saya umur 4 tahun. Dan di situ saya langsung dirawat, diurus, dibesarkan oleh kakek dan almarhum nenek saya. Ayah dan ibu saya sudah mempunyai keluarga masing-masing. Tapi Ustadz, setelah saya berjuang, dari saya masih sekolah, berusaha untuk sekolah sambil bekerja, membantu keluarga dan adik-adik, hingga saat ini mereka sudah lulus. Ternyata saya nggak pernah cukup untuk mereka, dan yang saya dapatkan hanyalah cacian, makian, bahkan saat saya tidak bisa memenuhi keinginan ibu saya. Karena saat itu kondisi saya keuangannya lagi sangat ngedrop. Diucaplah saya adalah anak durhaka. Mental saya hancur. Saya rindu dipeluk ibu. Bahkan untuk ditanyakan kabar atau sekedar tanya udah makan atau belum pun tidak. Saya nggak tahu Ustadz salah saya di mana dan kurang saya jadi anak bagaimana. Tapi saya akan terus berusaha semampu saya menjadi anak dan juga kakak. Tapi kenapa saya tidak pernah dianggap dan tidak pernah cukup untuk mereka. Dan kan tadi kan kata Ustadz juga pas pembukaan, berhentilah sibuk dengan manusia jika manusia itu mengecewakan. Tapi bagaimana yang mengecewakan adalah orang tua dan saudara-saudara kandung saya. Satu-satunya alasan saya untuk tidak mengakhiri hidup itu karena saya melihat kakek saya masih harus saya bahagiakan. Karena berkat dia saya bisa seperti ini sampai saat ini. Tapi setiap saya melakukan apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya berikan kepada kakek saya, ibu saya tidak suka. Sehingga saya serba salah. Satu posisi kakek saya adalah orang tua yang membesarkan saya. Ya harus saya bahagiakan. Sekarang bingung. Bahkan saya sampai seumur segini aja saya gak punya tabungan, Ustadz. Saya pun gak tahu saya mau ke arah mana. Dan apakah anak seperti saya gak bisa mendapatkan doa ibu lagi, Ustadz? Karena saya iri ngeliat teman-teman saya masih dapat doa dari ibu. Sedangkan saya gak tahu dapat doa dari mana.
Karena mama saya, almarhum nenek saya panggil mama. Dan biasa mendoakan saya sebelum saya berangkat kemana-mana. Itu pasti beliau. Sedangkan saya tidak satu rumah sama ibu saya sejak kecil. Saya nggak tahu Ustadz mau minta doa dari ibu yang mana. Dan saya pun udah lost kontak lama dari ayah saya. Nggak pernah dapat nafkah sampai saat ini sebesar ini. Apakah saya salah juga masih terus kecewa dan marah sama ayah saya, Ustaz? Tanyanya itu. Apakah saya bisa mendapatkan kebahagiaan dan dapatkan doa dari ibu? Terus apakah saya salah masih memendam rasa kecewa, marah sama ayah saya? Dan kenapa atas semua yang perjuangan yang saya lakukan sama ini, saya terima hanya cacian dan makian. Sampai saya hidup merasa saya sendirian. Kebaikan seorang anak kepada orang tua itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu satu kebaikan yang kita lakukan, yang balasannya nanti Allah yang berikan, bukan manusia. Jadi kalau kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada orang tua, jangan mengharap balasan kebaikan dari orang tua. Karena pasti kebaikannya akan dibalas oleh siapa? Allah. Begitu sebaliknya, bunda jadi orang tua, membesarkan anak, mendidik anak, bertanggung jawab kepada anak. Jangan mengharapkan balasan dari anak. Karena yang akan membalas siapa? Allah. Jangan khawatir dengan semua kebaikan yang Mbak Aziza lakukan. Ketika ibu bilang dasar anak durhaka, enggak. Jangan khawatir. Dan yang paling tahu tentang semua ini siapa? Allah. Mohon maaf, setiap orang tua jangan sampai menggunakan posisimu untuk menghancurkan anakmu. Jangan sampai kita merasa kan ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Terus orang tua bisa semena-mena sama anaknya? Gak bisa. Doa orang tua itu dikabulkan kalau orang tuanya soleh, baik sama anak, sayang sama anak, tanggung jawab sama anak. Ya ini gimana? Kita mengatasnamakan orang tua tapi gak soleh, gak baik. Ya doa yang mana yang mau Allah kabulkan? Jadi ayolah berdamai dengan semua keadaan. Kalaupun doa orang tuamu sudah tak ada lagi, kamu masih punya doa dirimu sendiri kepada Allah. Bukankah doa orang terzolimi dikabulkan? Betul? Bukankah salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya orang yang terzolimi, yang disakiti? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Maka gunakan kesempatan doa itu untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berbenah semua, kita jadi anak, belajar jadi anak yang berbakti sama orang tua, dan orang tua juga belajar ya. Jadi orang tua yang terus berbuat baik sama anak, agar setiap doa-doanya saling menyatukan kebaikan. Dan insya Allah Allah jaga dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina. Saya menikah tahun 94. Dikaruniai anak 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Dari 94 sampai 2016 itu dalam rumah tangga kita itu tuh kayaknya itu gak pernah ada keberkahan gitu Ustadz. Karena suami saya itu yang gak pernah nyuruh saya untuk sholat gitu. Terus saya berusaha sendiri untuk memperbaiki hidup saya. Jadi saya mulai sholat karena bapak saya juga termasuk orang yang tahu agama gitu. Selama rumah tangga itu tuh kayaknya tuh saya salah terus di matanya dia gitu Ustadz. Kerjanya dia itu nggak menetap yang tiap bulan dapat gaji atau gimana. Kebetulan saudara saya kan perias lagi, terus saya diajakin dia untuk kerja di satu galeri itu di Bogor. Tapi selama saya kerja itu tuh si suami saya itu bawaannya tuh kayak cemburu terus gitu. Jadi kalau rias kan nggak tentu pulangnya ya, kalau pulang subuh pulang nanti berangkat subuh pulangnya malam gitu kan. Jadi yang saya deketin itu kayaknya dia
sangkanya saya tuh pacaran sama dia gitu kan. Sampai saya bilang gini, kalau emang saya terbukti pacaran ya udah nikahin saya sama laki-laki itu. Kasarnya kan seperti itu akhirnya kan. Akhirnya pokoknya sering debat gitulah gitu. Sampai terakhir saya di depan TV itu saya pakai sayur satu panci itu Ustadz. Jadi pokoknya apa yang saya kerjain itu salah di matanya dia. Akhirnya tahun 2016 saya memberanikan diri itu untuk ke pengadilan. Ya udah kita udahan gitu. Dan kata-kata dia itu selalu bilang, ya udah lu kalau mau udahan lu urusin diri, gue tinggal tanda tangan selalu gitu loh Ustadz. Bapak saya tuh sakit jantung selama 5 tahun itu bolak-balik masuk rumah sakit. Selalu diopname dan yang ngejagain itu selalu saya. Dan suami saya itu gak pernah mau untuk ngelihat bapak saya di rumah sakit untuk besuk itu. Pada tahun 2022 bapak saya akhirnya meninggal. Saya sangat kehilangan banget bapak saya karena saya begitu dekat dengan beliau. Lebih parahnya lagi sih suami saya itu gak datang pada saat bapak saya meninggal. Padahal rumah saya dengan rumah orang tua saya tuh berdekatan banget, bersebelahan. Saya pulang ke orang tua saya pas bapak saya meninggal nemenin mama. Akhirnya saya pikir balik lagi, mencoba untuk kasih kesempatan dia lagi. Saya pulang lagi sama dia. 2023 mama saya juga meninggal. Dan dia juga gak datang pada saat mama saya meninggal. Sampai anak saya juga yang pertama itu ada satu trauma waktu kecil. Namanya anak-anak kan suka main gitu ya. Dia main ke kali yang deras banget. Dia dengar dari orang kalau anaknya main ke kali. Itu si anak itu yang sama dia. Tangannya ke anak ini. Sambil bilang mendingan di tangan gua daripada. Dan sampai sekarang itu anak-anak dua itu tuh gak dekat sama bapaknya. Jadi saya gak mau bikin dosa terus-terusan. Akhirnya saya ke pengadilan sendiri. Saya gugat suami saya sendiri. Saya punya akte akhirnya tahun yang lalu sudah lewat. Nah, alhamdulillahnya Ustadz. Bulan lalu Februari seminggu sebelum puasa. Saya sudah menikah lagi. Dan alhamdulillahnya suami saya yang sekarang itu baik banget Ustadz. Cuman yang saya mau tanya sama Ustadz, sah gak Ustadz dengan suami saya ini sekarang? Kalau suami saya yang pertama itu masih bilang sampai gue pun gue gak akan pernah nyerahin elu. Kalaupun elu menikah, elu berzina gitu Ustadz. Sedangkan saya sudah punya akte nikah. Karena alhamdulillah suami yang sekarang ini kan di pemerintahan kan gak mungkin nikah sembarangan gitu ya Ustadz. Jadi pertanyaan saya itu maksudnya sah apa tidaknya pernikahan saya yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlakuan yang tidak baik dari suami kepada istri itu bisa jadi asbab keluarnya proses yang disebut perpisahan pada pasangan tersebut. Mungkin tidak terucap kalimat cerainya, tidak terucap kalimat talaknya, tapi perilaku dia selama ini kepada kita sudah mengarahkan pada proses itu. Tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah, kasar, KDRT, tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga besar. Semua kezolimannya ada di dia. Ini kan tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Walaupun memang kalau mau merunut pada rukunnya harus terucap kalimat talaknya. Tapi secara syarat sudah terpenuhi untuk adanya perpisahan. Jadi kalau di lembaga terkait sudah mengesahkan, sudah keluar, insya Allah apa yang Bunda dapatkan sudah bisa diterima. Maka ini hati-hati ya dengan hubungan rumah tangga. Kalau ada masalah di rumah tangga, segera komunikasikan. Jangan sampai sesuatu yang dibiarkan itu malah menjadi masalah yang berkepanjangan. Sekarang lagi ngetren istilah serumah tapi tak sejiwa.
tinggal bareng sama pasangan tapi hatinya terbang kemana-mana. Yang satu kemana, yang satu kemana. Gak pernah ada komunikasi, gak pernah ada ngobrol. Padahal 70% rumah tangga itu istrinya komunikasi. Rumah tangga itu 70% isinya ngobrol. Kalau komunikasinya udah hilang, ngobrolnya udah hilang, hubungan baiknya juga sudah hilang. Apa yang mau diharapkan di rumah tangga tersebut? Kita teh berumah tangga. Rumah tangga berarti kan ada tangganya menuju surga. Memahami tangga tuh ada dua. Satu, tangga ini langkah-langkah yang setiap harinya harus terus bertumbuh. Harus terus bertambah keberkahannya. Dan ingat, rumah tangga yang berkah itu bukan tentang rumah yang paling banyak rumahnya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling luas bangunannya. Tapi rumah tangga yang berkah itu saat kita bersamanya makin dekat dengan Allah. Maka sekarang Bunda perhatikan, kira-kira rumah tangga Bunda tuh yang sudah dijalani bagaimana? Makin jauh dari Allah atau makin dekat ke Allah? Ini yang perlu kita pastikan. Maka untuk setiap rumah tangga yang merasa bahwa Ustadz, nih kayaknya kita nih hubungan lagi gak baik-baik saja. Maka ayo kembali kepada Allah. Agar kemudian Allah berikan banyak kebaikan atas semua yang sudah terjadi. Bunda sekarang sudah memiliki pasangan yang baru. Boleh jadi ini adalah hasil doa-doa Bunda selama ini. Boleh jadi ini adalah hasil kebaikan yang Allah berikan sama Bunda. Atas perasaan yang selama ini Bunda rasakan. Ini adalah cara Allah untuk mengisi hati Bunda setelah sakit hati yang pernah Bunda rasakan. Syukuri dan terus nikmati, jalani dengan segala kebaikannya. Dan ingat ya, kalau kita udah dikasih pasangan yang lebih baik, tapi juga tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah berikan kepada kita? Maka pesan AA, Bunda dengan suami yang sekarang perbaiki terus hubungan sama Allah. Biar Allah jaga rumah tangga Bunda yang sekarang. Ketika dunia terasa gelap, ku ingin hadirmu untuk mendekap. Hadirnya Allah sebagai jawaban terbaik atas semua rasa kecewa yang pernah kita rasakan. Ada yang dikecewakan oleh mantannya, ada yang dikecewakan dengan masa lalunya, ada yang dikecewakan dengan rumah tangganya, dikecewakan dengan orang tuanya. Semua ingat ya, setiap orang berpotensi mengecewakanmu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia orang, dia tuh manusia. Jangan mencari pelukan manusia setelah kita dikecewakan oleh manusia. Tapi temukanlah dekapan Allah dalam sujudmu, dalam doamu, dalam setiap kebaikanmu. Ya Allah, kami sering gelisah mengejar perhatian manusia. Kami mohon ya Allah, jangan pernah Engkau pergi meninggalkan kami. Jangan pernah Engkau berhenti mencintai kami. Ya Allah, dalam keadaan sulit, temani diri kami ya Allah. Dalam keadaan hati kami sakit, sembuhkan setiap rasa sakit yang kami rasakan. Ya Allah, jadikan semua rasa sakit yang kami rasakan adalah cara-Mu menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan setiap musibah yang kami dapatkan adalah cara-Mu memaafkan semua kesalahan kami. Ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadikan gelapnya dunia kami selama ini sebagai jalan kami untuk nanti masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.